Perkenalkan, nama saya Vita Mutiarsat Saihitua. Saya dari kelas TI 5C, jurusan Teknik Informatika, mahasiswa ITB Stikom Ambon. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sistem. Yang pertama, apa itu sistem? Yang kedua, model umum dari sebuah sistem. Yang ketiga, karakteristik sistem. Yang keempat, klasifikasi sistem. Yang kelima, apa itu sistem informasi. Yang keenam, contoh sistem informasi di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu komponen sistem informasi. Oke, langsung kita masuk saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian sistem. Sistem ini berasal dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Latin yang artinya sistema, dan bahasa Yunani yang berarti sustema. Jadi, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Poin kedua yaitu model umum dari sebuah sistem. Model umum dari sebuah sistem yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan komputer dalam berbisnis, yang mencakup hal semua sistem informasi dari segala jenis organisasi dan sarana yang digunakan. Model umum dari sebuah sistem ini terdiri dari sistem fisik dan sistem konseptual. Yang pertama yaitu sistem fisik. Sistem fisik merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya. Diibaratkan, perusahaan mengubah sumber daya atau input menjadi produk atau output. Dan yang kedua yaitu sistem konseptual. Sistem konseptual adalah sebuah sistem terbuka yang dapat mengendalikan operasinya sendiri. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran yang terdapat di dalam sistem tersebut. Pada poin ketiga yaitu karakteristik sistem. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Dari ketiga hal tersebut ini merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Di sini, teman-teman sekalian bisa melihat gambar tentang karakteristik sistem tersebut. Dari gambar tersebut, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, komponen sistem. Komponen sistem yaitu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Yang berikutnya yaitu batasan sistem atau boundary. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem ini dapat menguntungkan dan dapat merugikan sistem. Berikutnya yaitu penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk yang lain dengan melewati penghubung. Selanjutnya yaitu masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan dan sinyal atau signal input. Selanjutnya keluaran sistem atau output. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Selanjutnya pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem yang memiliki tujuan dan sasaran yang pasti akan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Poin yang keempat yaitu klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Di sini, sistem dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik.
Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Berikutnya yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sedangkan sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Dan yang terakhir yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi, sedangkan sistem probabilistik yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Poin yang kelima yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Pada poin ke-6 yaitu contoh sistem informasi di sekitar kita. Di sini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara melihat KRS online pada Siakat. Dengan cara kerjanya yaitu mahasiswa-mahasiswi hanya tinggal mengunjungi situs web yang ada pada kampus masing-masing, misalnya www.siakat.stikom Ambon. Lalu teman-teman bisa mengklik Siakat dan masukkan username dan password, maka KRS akan siap untuk dicetak. Tujuan dan fungsi tersebut yaitu agar mempermudah seluruh petugas staf kampus dan juga mahasiswa, serta menyediakan informasi terupdate tentang kampus. Dengan cara melihat KRS online pada Siakat, memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan dapat mendaftar mata kuliah yang diambil pada setiap semester. Dengan adanya layanan informasi ini, sangat memudahkan mahasiswa dalam setiap kepentingannya ketika mengisi KRS. Semua informasi bisa kita dapatkan di sini, dimulai dari rekap nilai kita dalam setiap semester dan juga pembayaran uang semester. Poin yang terakhir yaitu komponen sistem informasi. Di dalam sistem informasi sendiri terdiri dari berbagai macam komponen seperti di bawah ini. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras ini berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan juga komputer. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak berhubungan dengan semua perintah atau instruktur yang memproses data. Yang ketiga, prosedur. Prosedur yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data. Yang keempat, database. Database adalah sekumpulan hubungan tabel yang berkaitan dengan penyimpanan data. Dan yang terakhir yaitu jaringan komputer serta komunikasi data, yaitu suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksi sumber yang digunakan dan diakses oleh beberapa pengguna.